Oke. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Celati TV. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini gak tahu aku ini center atau belum, semoga udah. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin sudut pandang episode ke berapa? 5. Yaitu tentang berpikir positif atau positive thinking. Sebenarnya aku bingung sih mau bikin video ini itu karena sekarang itu ada yang namanya toxic positivity gitu. Jadi ya gimana gitu. Kan aku bingung kan awalnya. Terus aku memutuskan karena aku tuh habis baca buku berpikir positif gitu tentang itu. Jadi aku memutuskan bikin video ini dulu. Mungkin besok next aku mau bikin toxic positivity. So yaps. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe di bawah. So langsung aja kita bahas. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh penjuru dunia yang gak kelar-kelar ini, yang udah menghantui di tahun 2020 dan sekarang di 2021 pun masih ada gitu. Itu membuat setiap orang atau pokoknya setiap orang itu kayak memiliki pemikiran-pemikiran yang selalu kayak down gitu, dimana yang biasanya kita have fun bareng teman-teman di luar, sekarang kita harus di rumah aja, PSBB gitu-gitu kan. Nah, di situ setiap orang tuh merasakan cemas, terus pokoknya emosi-emosi negatif yang bikin kita tuh kayak kok aku ngerasain kayak gini ya gitu. Tapi ya hal-hal yang kalian rasain itu, emosi-emosi negatif itu adalah suatu hal yang wajar gitu. Karena semua orang pun aku rasa mengalami hal itu, termasuk diri aku sendiri. Tapi perlu diingat ya teman-teman bahwa emosi-emosi negatif itu bukan berarti kita merasakannya secara terus-menerus gitu. Kayak misal kalau sedih, ya sedihnya tuh sewajarnya aja gitu. Jangan terus sedihnya terus-menerus, itu nggak baik juga teman-teman. Jadi kayak yang seterusnya atau berlebihan itu nggak wajar lah pokoknya. Dan salah satu cara untuk meminimalisir emosi-emosi negatif tersebut adalah dengan kita berpikir positif atau positive thinking itu sendiri. Berpikir positif adalah cara yang paling tepat untuk menjalani kehidupan kita, karena dengan ada apa ya, aku pernah baca di bacaan juga bahwa dengan kita berpikir positif itu apa yang kita pikirkan adalah apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Bukan di masa depan, pokoknya yang akan terjadi selanjutnya gitu. Misal nih, kalau kita misal lagi ujian gitu ya. Ujian terus, nanti pasti nilai gue udah pasti jelek nih karena nggak belajar gitu kan. Ya itu yang akan terjadi di apa namanya di kedepannya kalian gitu loh. Pasti nilai kalian akan jelek karena kalian udah negatif thinking dulu nih gitu. Terus sering kejadian juga sih kayak gitu. Jadi lebih baik kita memberikan asumsi-asumsi positif ke dalam diri kita gitu loh. Jadi kalau menurut aku nih ya, kalau misal diri kita itu selalu dimasukin atau diberi afirmasi atau sugesti-sugesti yang positif di setiap harinya, kayak misal lagunya jangan galau-galau gitu, kayak lagu yang semangat gitu. Terus misal dengerin podcast, ya podcastnya yang bikin kita tuh termotivasi gitu. Jadi hal-hal tersebut menurut aku bisa bikin hidup kita tuh semakin hari semakin positif gitu. Jadi di sini kita boleh berpositif thinking atau berpikir positif itu dengan hal-hal atau suatu kejadian yang belum terjadi gitu. Kayak kita apa ya, istilahnya kayak berharap kali ya, tapi ya jangan berharap banget, nanti kecewa kan. Jadi kayak kita mungkin nih besok aku ujian gitu, kita berpositif thinking ria gitu ya, berpositif thinking biar besok pasti nilai aku bagus deh karena aku udah belajar, aku udah melakukan sesuatu, belajar dengan sekuat
mungkin bener-bener otak aku tuh udah mentok gitu, sampai belajarnya tuh mentok banget gitu, dan kita harus positive thinking akan hal itu. Tapi akan terjadi toxic positivity ketika hal itu udah terjadi dan kita tetap tetap kayak ya udahlah ya gitu. Itu sebenarnya toxic sih. Kayak misal aku sering ngelakuin ini, kayak misal toxic positivity kepada diri aku sendiri. Kayak misal aku udah mengalami kekecewaan, mengalami kegagalan gitu, tapi aku kayak misal ya udahlah ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayak misal ada orang cerita gitu ya, orang cerita curhat ke kalian gitu, aku tuh lagi ngerasain gini-gini nih, kayak gini-gini gitu. Terus respon kalian jangan yang kayak, ah apaan, gue juga pernah ngerasain yang kayak gitu. Jangan respon kayak gitu juga. Terus kayak misalnya responnya, yang sabar ya, kayaknya semua orang pernah deh ngalamin kayak gitu. Itu juga salah satu bentuk toxic positivity. Jadi kalau misal kalian dapet curhatan dari teman gitu, cerita dari teman, itu mending kalian responnya jangan langsung dikasih solusi, atau jangan langsung menjudge dari sudut pandang kalian doang gitu. Jadi kayak kita harus bisa menjadi pendengar yang baik tentunya, good listener. Jadi kayak misal ya kita dengerin, kita harus apa ya, berempati gitu loh, kayak kita harus bisa berada pada posisi orang yang lagi dicerita tersebut gitu. Jadi kayak jangan, mungkin kalian pernah mengalami, tapi hal yang kalian alami itu sama yang orang lain alami itu bakalan beda. Jadi jangan langsung menjudge dari satu sudut pandang aja gitu. Dan ternyata ya, pura-pura positif terus, pura-pura bahagia terus dalam setiap harinya itu nggak sehat guys. Jadi jangan, buat kalian nih, jangan kayak misal di setiap harinya itu kayak nggak apa-apa lah ya hari ini, apa ya, kayak harus terlihat bahagia gitu di depan orang lain. Tapi kalau misal udah pulang, kayak udah di kamar sendirian, itu pasti nantinya bakalan kayak, kok aku sendiri lagi ya, kok aku ngerasain sepi lagi ya gitu. Itu sebenarnya nggak baik guys. Karena ya kalau misal kita pura-pura bahagia terus, pura-pura positif terus, itu lama-lama emosi-emosi yang terkumpul dalam diri kita tuh bisa meledak. Jadi please, kalau misal lagi gagal, lagi sedih, lagi kecewa, ya udah dirasain aja gitu, kayak dirasain kecewanya, karena semua itu adalah bagian dari proses kehidupan kita gitu kan. Terus juga aku juga punya pesan buat kalian gitu ya. Kalau misal kalian lagi dicurhatin sama temen kalian butuh cerita, atau mungkin temen kalian chat gitu, itu kalian harus apa ya? Kalau menurut aku harus respon cepat gitu loh. Karena bisa jadi nih kalau misal orang itu bener-bener lagi terpuruk, terus kalian responnya kayak, ah males ah si ini mau cerita lagi gitu. Jangan pernah kayak gitu, karena mungkin orang lain bisa anggap, ah gue sendiri, gue nggak ada temen gitu. Pokoknya jangan, kalau bisa ya, kalau chat itu selagi kalian bisa balas ya langsung dibales gitu, karena itu dampaknya banyak juga loh buruknya. Kalau misal chat dibales slow res itu, ya mungkin kalau kalian ada kesibukan gitu, it's okay lah ya. Terus juga kalau misal kalian dapet cerita nih, atau teman kalian mau cerita ke kalian gitu, jadilah pendengar yang baik gitu loh. Be a good listener. Karena dengan kita jadi karena nggak setiap orang juga kan mau dengerin cerita kita. Jadi kak, mungkin kalau di usia aku nih ya, usia aku yang udah makin lama makin dewasa, udah apa ya, kayak mungkin 20-an gitu, kita nggak punya temen chatting yang apa sih, kayak berkelanjutan di setiap harinya. Itu pun kalau punya pun mungkin satu atau dua kali ya, cuma bener-bener temen yang bisa apa ya, ngertiin kita, terus bisa bener-bener jadi apa ya, sahabat kali ya. Itu mungkin karena balik lagi lingkup pertemanan itu semakin kita dewasa semakin mengecilkan. Jadi kayak misal kita dapet cerita tuh didengerin orang lain tuh udah kayak, wah gue ada yang dengerin nih, jadi ternyata dunia nggak sekeras itu ya gitu. Terus juga jangan langsung memberikan solusi ya, kita harus gali dulu apa akar permasalahannya. Terus ini sebagai konselor sih, aku di genre itu diajarin sebagai konselor, sebagai
gitu sih. Kayak kita harus jadi pendengar yang baik, terus jangan langsung memberikan solusi, tapi kita harus menggali dulu masalahnya. Kayak misal sesuatu yang gak jelas itu harus digali dulu. Kayak misal orang ceritanya, jadi aku tuh misalnya contohnya, jadi kemarin aku tuh ngerasain yang kayak gitu. Nah, kayak gitunya tuh kayak gitu yang kayak gimana. Jadi kita harus tahu dulu tuh. Dan juga aku juga pesan, jangan pernah melihat suatu masalah cuma dari satu sudut pandang aja. Karena belum tentu sudut pandang kalian itu sama dengan sudut pandang orang lain yang mungkin lagi cerita ke kalian. Gitu aja sih. So, buat apa ya? Boleh positive thinking, tapi dengan hal yang belum terjadi. Jangan jadi toxic positivity untuk dirimu sendiri ataupun untuk orang lain. So, jadi itu aja yang aku kasih informasi ke kalian tentang positive thinking dan toxic positivity. Mungkin ini akan ada part 2 atau gimana nantinya, aku belum tahu juga. Follow Instagram aku di @erinda_rmd. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di bawah karena subscribe itu gratis. Okay, bye. See you in the next video, next content. Dan ya, jangan bosan sama suaraku, karena yang ada di video ini, yang ada di channel ini, yang akan ngoceh sana sini ya cuma nggak ada yang lain, kecuali nanti aku collab sama siapa gitu. Nggak tahu sama siapa. So bye, see you in the next video.